fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Baru-baru ini, Timnas Indonesia resmi mengumumkan 27 pemain yang bergabung bersama Shin Tae-yong, di mana dalam skuad Merah Putih kedatangan 2 pemain baru yang bisa dikatakan mewah secara kualitas maupun secara nilai pasar. Dengan bertambahnya mereka, tentu ini membuat market value skuad Garuda jadi ikut meroket. Bahkan secara harga pasar, sekarang kita di atas tim-tim unggulan lain. Tapi tak hanya itu, kualitas permainan kita juga pasti akan terupgrade. Dan itu bisa membuat Cochin menjadi lebih variasi strateginya. Dengan itu, kita bisa bikin China makin menderita. Setelah sebelumnya mereka sedang dilanda tren buruk di FIFA Matchday, apalagi Liga Sepak Bola Negeri Tirai Bambu sedang berantakan. Ini kesempatan kita buat pelatih mereka Branko Ivankovic biar dipecat. Karena isunya sudah ada pelatih baru diincar oleh federasi, seiring timnas China terus-menerus terpuruk. Lantas siapa dia dan gimana strategi STY buat menghancurkan tim The Dragon? Mari kita simak ulasannya sampai habis agar lebih tahu. In the shadows we won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we will confide, our dreams of glory amplified. We can't beat the Saudi. Akhirnya Timnas Indonesia resmi mengumumkan 27 daftar nama pemain yang dibawa ke matchday bulan Oktober ini untuk away menghadapi Bahrain dan China mulai minggu depan. Ada Justin Hubner yang tak dipanggil karena cedera, tapi Jordi Amat comeback dari cedera. Begitupun Malik Rezaldi. Untungnya kita juga nambah 2 kekuatan baru, yaitu Mesilgers dan Eliano yang kemarin baru jadi orang Indonesia. Di mana dengan bergabungnya mereka berdua, tentu akan menambah kekuatan skuad asuhan Shin Tae-yong, terutama di lini pertahanan. Tapi selain itu, skuad Garuda juga kini sudah bisa dibilang mewah, karena total nilai skuad Garuda kini sudah mencapai angka 426 miliar. Dan angka itu sudah melebihi beberapa tim besar lain seperti Irak, Yordania, bahkan Qatar sekalipun. Dan kita tepat berada di bawah pesaing kita, Arab Saudi. Sebab market value squad mereka masih di atas, alias berada di angka 509 miliar. Itu tadi melihat market value. Namun kalau melihat dari sisi usia, justru pemain timnas memiliki rata-rata usia termuda dibanding tim manapun di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana skuad Merah Putih memiliki usia rata-rata 25 tahun, sedangkan yang lain di atas 25 tahun semuanya. Karena seperti kita tahu, Shin Tae-yong lebih suka memanggil dan mendidik para pemain muda, dibandingkan harus melatih pemain tua. Itu juga termasuk untuk para pemain keturunan kebanyakan. Di sisi lain, ini juga jadi keunggulan timnas. Sebab skuad ini bisa terus berjuang sampai titik darah penghabisan di kualifikasi Piala Dunia kali ini, tanpa harus gonta-ganti pemain yang bisa menghilangkan chemistry. Sedangkan tim-tim lain memiliki rata-rata umur terbilang cukup tua seperti China, pasti harus mengubah-ubah pemain baru untuk kualifikasi tahun depan. Sebab rata-rata umur tim berjuluk The Dragon berada di angka 29,5, di mana itu angka tertua di babak ini dibandingkan tim-tim lain. Kesempatan kita bikin pelatih China terdepak. Dengan skuad China yang tua-tua tadi, sepertinya ini waktu yang tepat bagi kita untuk menghantui China. Meski away, menghadapi China sepertinya akan menjadi pertandingan yang cukup mudah dibanding harus menghadapi Bahrain nanti. Sebab seperti yang sebelumnya kita bahas, China sedang dalam tren buruk di mana mereka sebelumnya mengalami 3 kekalahan beruntun. Ditambah kemarin-kemarin Liga Sepak Bola Negeri Tirai Bambu itu sedang terkena masalah serius, di mana banyak pemain Liga China tersangkut skandal match fixing. Tentu dengan berbagai masalah yang sedang dihadapi China, membuat mereka tak fokus untuk menjalani laga kalender FIFA bulan ini. Dan jika benar timnas Garuda mengalahkan Scottish Dragons, tentu karir pelatih China Branko Ivankovic jadi terancam. Bahkan sepertinya beliau akan dipecat, mengingat pria asal Kroasia itu baru melatih China sejak bulan Februari kemarin dan hanya mampu meraih 1 kemenangan. Bisa dikatakan, di bawah asuhannya, performa The Dragon tak kunjung membaik, malah semakin amburadul.
Salam dari Park Hang-seo. Melihat pelatih timnas China, Branko Ivankovic yang makin terancam dipecat tadi, membuat banyak isu yang bertebaran untuk kursi kepelatihan China selanjutnya. Walaupun sebenarnya Ivankovic masih belum pasti dipecat, tapi rumor sudah mulai bertebaran. Di mana yang terbaru, kabarnya mantan pelatih timnas Vietnam sekaligus musuh bebuyutan pelatih Shin Tae-yong, yakni Park Hang-seo, diisukan akan jadi pelatih negeri tirai bambu itu. Guna menjegal Indonesia, karena seperti yang kita tahu, Shin Tae-yong selalu kesusahan ketika menghadapi skuad racikan Park Hang-seo. Seperti ketika Park Hang-seo masih melatih Vietnam, di mana kala itu sangat sulit sekali mengalahkan Vietnam. Namun setelah ditinggal Park Hang-seo, kita jadi enteng saja lawan Vietnam. Tapi ini hanya isu ya teman-teman, belum pasti. Tapi media China juga ikut geram melihat pelatihnya tak kunjung meraih kemenangan lagi. Tim China tidak boleh kalah lagi, jika tidak kesenjangan dengan lawan mereka akan semakin lebar dan pintu ke Piala Dunia akan semakin sempit. Tulis media China, Sohu Sports. Strategi Shin Tae-yong. Dengan skuad mewah yang dimiliki timnas sekarang, saya rasa sangat menarik untuk ditunggu bagaimana starting line up yang makin tak bisa kita tebak. Tapi kalau melihat China yang terpuruk tadi, nampaknya Shin Tae-yong akan lebih dominan penguasaan bola tak seperti di 2 laga awal kemarin. Tapi jika tak menguasai bola, sepertinya STY akan menyuruh anak asuhnya untuk melakukan pressing tinggi agar berbuah gol dari serangan balik cepat lagi. Sebab kita juga menargetkan menang, dan China juga bakal ngotot. Ini justru momen yang pas untuk STY mencuri gol-gol cepat di awal. Jadi itulah berbagai isu yang sedang mewarnai sepak bola China. Tentunya ini sangat menguntungkan kita untuk mencuri poin dari China. Dan saatnya membuat China makin terpuruk, sehingga bisa membuat Ivankovic jadi pelatih yang dipecat selanjutnya. Setelah sebelumnya Shin Tae-yong banyak memakan korban. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.